Oke, shalom saudara sekalian. Kalau beberapa waktu yang lalu ada tayangan video mengenai penguasaan pikiran, yaitu hati-hati dengan kita yang mungkin sering bermain atau berperang dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Nah, kali ini topiknya kurang lebih ada kaitannya nih dengan topik yang sebelumnya, yaitu kali ini kita akan membahas tentang lekas marah apakah sama dengan orang yang bodoh, gitu ya. Nah, gimana dengan pendapat Bapak Ibu saudara sekalian? Seringkali kita mudah untuk bereaksi seperti bom atom ya Bapak Ibu ya. Gampang meletupnya, reaktif gitu. Ada sesuatu tanpa kita pikirkan terlebih dahulu, kita langsung memberikan respon yang di luar kendali kita. Karena mungkin menyinggung harga diri kita, membuat kita jadi tersinggung, menyinggung keberhargaan diri kita, lalu kita harus memberikan reaksi yang betul-betul reaktif gitu, meledak-ledak. Apakah statement lekas marah sama dengan orang bodoh? Ya, di firman Tuhan pada ayat di Pengkhotbah 7 ayat 9 dikatakan bahwa jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh, Bapak Ibu. Jadi di firman Tuhan saja dikatakan demikian. Jadi gak boleh marah. Boleh gak kira-kira? Tentu sangat boleh. Di dalam kehidupan kita, segala jenis emosi itu memang diizinkan Tuhan untuk bisa kita miliki. Gak mungkin kita hidup tanpa emosi, flat-flat saja, itu tidak mungkin. Justru dengan adanya emosi kita bisa berelasi dengan orang lain, kita bisa merasakan, kita juga bisa mengucap syukur, kita juga bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Jadi rasa-rasanya hidup tanpa emosi itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi emosi di sini bukan berarti kalau kita dengar kata emosi artinya adalah marah-marah, itu bukan ya. Jadi emosi itu ada banyak sekali. Ada bahagia, ada kemudian marah, ada takut, ada kecewa, dan lain-lain. Perasaan, emosi itu merujuk kepada perasaan. Namun, apakah marah tidak boleh? Tentu boleh. Apalagi untuk sesuatu hal yang tidak pas gitu ya. Dan untuk sesuatu hal yang bernuansa prinsip, yang melanggar prinsip, melanggar sebuah value agama, melanggar sebuah norma sebagaimana seharusnya. Ketika ada yang melanggar ya, dan itu mungkin saja orang terdekat kita atau orang yang kita kenal, kita boleh juga marah Bapak Ibu. Tapi marah-marahlah yang tidak boleh. Jadi marahlah secara positif. Kok bagaimana caranya? Bagaimana cara marah dengan positif gitu? Ya, marah dengan cara positif itu adalah kita juga perlu menguasai diri kita dulu untuk tidak lekas-lekas reaktif dengan mungkin informasi dari orang terhadap kita yang membicarakan atau membahas tentang situasi tertentu. Tenangkan dulu pikiran kita, hati kita untuk kita bisa dengar sebanyak-banyaknya informasi. Kita mulai menelusuri. Kalau memang betul terjadi sebuah pelanggaran, silakan marah. Nah, cara marah yang positif yang bagaimana? Yang tidak perlu membanting barang, merusak sesuatu, melukai orang lain. Tetap menggunakan kata-kata yang positif Bapak Ibu. Jadi topik kita mengenai lekas marah apakah sama dengan orang bodoh? Iya. Tapi kalau marah tidak bisa serta-merta dikatakan orang tersebut bodoh. Marah itu wajar, hanya saja jangan lekas-lekas marah. Jangan buru-buru ketika dapat informasi tertentu langsung kita marah-marah, langsung kita merusak, langsung kita menyakiti orang lain. Marah-marah yang dimaksud yang seperti orang bodoh adalah yang tanpa hikmat, tanpa penguasaan diri, tanpa mengontrol kata-kata apa yang harus dikeluarkan, tanpa mengontrol bagaimana bentuk gestur yang harus dikeluarkan saat kita marah. Seringkali marah yang kita luapkan kepada orang lain menggunakan gestur yang tidak pantas dan tidak pas dalam hal norma kesopanan. Juga demikian dengan kata-kata yang kita gunakan dalam meluapkan rasa marah tersebut. Oleh karena itu, kuasailah dirimu dan kembali jadilah tenang supaya kita juga dapat berdoa. Firman Tuhannya ada 2 ya hari ini ya, dari Pengkhotbah dan juga tadi yang mengenai 1 Petrus, kuasai diri kita. Jadi jangan lekas-lekas marah dalam hati. Nah, kalau sudah mulai timbul perasaan kecewa, marah, kesel, lekas-lekas konfirmasi, cari tahu kebenarannya sehingga kita tidak mudah terpancing dan dikuasai oleh pikiran-pikiran yang membuat kita jadi mudah reaktif Bapak Ibu. Kita diciptakan bukan untuk menjadi bom terhadap diri kita dan sesama. Kita diciptakan untuk bisa ketika kita marah itu juga bisa membantu memperbaiki karakter kita dan juga karakter orang lain.
sikap kita dan juga sikap orang lain. Jangan sampai marah-marahnya kita itu malah menciptakan atau membentuk suatu sifat atau perilaku yang malah tidak berkenan buat Tuhan. Orang lain jadi benci sama kita, punya akar kepahitan, artinya kita tidak menjadi agen perubahan buat orang lain. Seperti itu. Yuk kita sama-sama terapkan untuk tidak lekas marah, untuk bisa mengontrol pikiran kita dan memikirkan dulu pilihan kata-kata, perilaku kita saat kita mau menyampaikan rasa marah kita kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati.